semua itu. Horas kesayangan Nenang, selamat malam. Kita masih bicara soal sidang Joshua tentu saja ya kan, masih berlanjut, masih belum selesai, masih ada duplik lagi nanti baru kepada tuntutan kira-kira minggu depan. Sudah ada 2 orang tamu agung yang terhormat di sini. Horas, itu Kamarudin Simanjuntak, Talen dan Tabungan, Selaman Poto. Iya. Jadi kan ini hari ini semakin banyak dukungan terhadap Eliezer dan juga protes terhadap tuntutan jaksa yang dianggap tidak adil, ya kan? Itu jadi movement sekarang itu. Iya. Emak-emak banyak juga ya yang datang ke itu Kamarudin. Itu ada ribuan WA-nya itu setiap ribuan hari. WA. Jadi emak-emak ini marah sama saya. Kenapa tuntutan buat PC sangat ringan, sedangkan buat Barada Richard Eliezer lebih berat, yaitu 12 tahun. Kebanyakan protes dari situ. Kenapa nenek-nenek tukang bohong dilindungi oleh jaksa begitu. Sedangkan Barada Richard Eliezer yang notabene dia pangkat terendah sudah memilih jadi JC atau Justice Collaborator, berkata jujur melawan kebohongan itu, tetapi kok nggak dihargai, kurang lebih begitulah aku lihat yang saya tangkap ya. Protes daripada masyarakat khususnya kaum emak-emak itu. Jadi ya kalau misalnya masyarakat peduli memang dengan penegak hukum, inilah momen yang tepat. Jadi kalau presiden misalnya tidak mau mencopot jaksa agung, Jampidum atau juru bicaranya itu, yang humasnya itu, ya masyarakat menurut saya inilah momen yang tepat, entah turun ke jalan atau melakukan aksi solidaritas, copot jaksa agung misalnya, supaya presiden menunjukkan wibawanya. Karena jaksa agung itu kan pilihan presiden. Jadi kalau memang mereka dianggap misalnya tidak merepresentasikan daripada keadilan versi rakyat, keadilan masyarakat, ya untuk apa mereka di situ? Kan mereka itu kan terima gaji kan dari APBN atau dari pajak rakyat. Betul. Kalau mereka tidak pro rakyat, ya mau pro siapa? Mau pro Sambo misalnya atau mau pro PC, ya rakyat harus berani bersuara, ganti kan gitu. Dan presiden itu kan dipilih oleh rakyat. Betul. Tidak ada gunanya presiden kalau tidak ada rakyat. Adanya negara. Adanya presiden itu karena ada rakyat. Jadi negara itu konsepnya ada wilayah, ada pemerintahan, ada rakyat. Dan ada rakyat. Jadi kalau presiden saja tanpa rakyat nggak ada gunanya. Jadi demikian juga sebaliknya, rakyat juga memerlukan presiden. Artinya ini ada simbiosis mutualisme. Jadi ketika misalnya presiden tidak mampu menangkap hati nurani rakyat atau menangkap suara rakyat, ya menurut saya ya bubarlah pemerintahan kan gitu. Jadi dalam hal ini sekarang rakyat mayoritas menghendaki keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan buat penegakan hukum toh. Tetapi kalau jaksa agung misalnya tidak peduli, dia lebih memilih misalnya Perdi Sambo dan PC Putri Chandrawati, tidak menangkap sinyal daripada rakyat itu ya, hati nurani rakyat, ya menurut saya diganti aja gitu loh. Ya, jadi ini adalah momentum ya, untuk gerakan. Dan saya pikir sepakat ya Pak Kunto ya, bahwa ini semua mata sedang melihat kepada kasus ini. Tidak pernah ada peristiwa di Indonesia ini yang dari bulan Juli 2022 sampai Februari 2023 masih begitu besar perhatian masyarakat. Mau perkara bom, perkara apapun juga tanpa mengecilkan peristiwa lain. Tapi inilah yang paling besar perhatian masyarakat, ya kan? Jadi seperti saya bilang juga satu lagi, ini kan ada peristiwa propetik. Kenapa sih perkara ini begitu antusias? Karena yang dibunuh ini adalah Yosua. Yosua itu mengandung makna berasal daripada kata dasar Yeshua Mesiah, yang artinya itu pemimpin estafet, pemimpin masa depan, atau penyelamat, the savior ya. Jadi yang dibunuh mereka ini adalah Yosua. Kalau kita lihat di Alkitab, siapa sih Yosua kan gitu. Pertama dia itu nabi.
yaitu menerima kepemimpinan estafet daripada Musa atau Nabi Musa. Itu di perjanjian lama. Kalau kita lihat perjanjian baru, siapa sih Yosua? Yosua itu adalah berasal daripada Yeshua Masih, itu penyelamat atau juru selamat. Juru selamat ya, yang akhirnya mati memang. Akhirnya mati. Iya. Nah, kalau kita baca di dalam kitab, memang yang hidup itu adalah Eliezer. Kalau Yosua itu memang mati. Ya. Dan itulah yang terjadi sekarang Itu juga yang ya. terjadi. Kemudian memang kalau kita baca di kitab apa itu Daud, memang justice kolaborator itu memang dirugikan. Oh begitu. Iya. Jadi sudah ada peristiwa justice kolaborator Yang di dalam jujur yang kitab. merugi. Iya. Ketika itu Nyambung. Iya, yang Pak jujur Putro. yang rugi. Yang jujur yang rugi. Jadi waktu itu Iya. apa namanya, kalau ingat peristiwa Raja Saul dan Raja Daud. Di mana Raja Saul waktu itu udah frustasi, dia minta diakhiri hidupnya. Iya. Lalu bersaksilah yang mengakhiri hidup itu bahwa itu keinginan daripada Raja Saul. Tetapi yang bersaksi jujur ini juga dihabisi juga. Ya. Gitu. Jadi artinya di situ suatu penggambaran terulang kembali bahwa hidup jujur itu tidak selalu menguntungkan di dunia. Tapi walaupun nanti di surga akan mendapatkan ganjaran, imbalan yang baik, atau kalau saya pinjam istilah teman-teman kita Muslim, akan menerima pahala yang besar, kan begitu. Tetapi hidup jujur dan terhormat itu tidak ada jaminan akan memperoleh kebahagiaan di dunia. Tetapi yang memperoleh kebahagiaan itulah orang fasik. Orang fasik karena bersekutu dengan kejahatan, hartanya melimpah, jabatan dia pegang. Tetapi orang fasik ini menurut pemazmur atau di kitab Mazmur, dia akan binasa suatu saat. Ya, fasik. Orang fasik. Jadi Fasik. orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang kalau di Indonesia yang menerima mafia judi online misalnya ya, narkoba, mafia prostitusi, mafia minuman keras, tiap hari di kantornya karena mengantar apa itu, amplop coklat. Dan membuka rekening atas nama grup-grupnya untuk menampung Orang dan lain ya. menerima Ya. hadiah-hadiah itu kan. Tetapi orang yang hidupnya jujur dan terhormat itu menjadi korban. Sawitnya dirampas misalnya seperti kemarin 500 hektar. Iya, dan Hartanya banyaknya dirampas. pengaduan yang tadi juga Yang tadi dari, juga. dari Bahkan dari hari ini datang ke kantor saya konsultasi, 5 tahun uangnya hilang di salah satu bank nasional. Bank apa itu, BUMN. BUMN. Sama dengan Dia tadi. dapat kiriman 300 juta apa itu euro, Euro, iya. 300 juta euro 2019 18-19 ya. Uangnya raib. Uangnya raib di salah satu bank BUMN. Sudah 4 tahun berarti. Dia bergerilya terus mencari uang itu. Tetapi jawaban daripada pengelola bank, ada yang bilang tidak tercatat dalam sistem. Wah, Tetapi saya periksa sweepnya dari Shanghai Bank masuk. berhasil, ya. Masuk gitu ya. Iya. Tetapi di bank negara kita ini tidak tercatat dalam sistem lah. Siapa sih yang harus mencatatkan begitu? Nah, si sendernya mengirim uang, receivernya tidak terima. Kemudian tetapi dari model transaksi itu kulihat terkirim dari luar negeri. Jadi artinya mafia perbankan itu nyata. Nyata. Dan Jadi ada. nyata dan ada. Bahkan sebulan yang lalu saya diundang salah satu bankir atau pemilik salah satu bank, mantan pemilik satu bank, sudah dilikuidasi banknya oleh Badan Penyataan Perbankan Nasional, tetapi saya periksa bank itu masih hidup. BPPN sudah lama sekali. Iya, sudah dilikuidasi dulu urusan apa itu BLBI, tetapi sampai dengan minggu kemarin masih hidup dan dipakai uang ini untuk semacam membuka warung dalam toko atau membuka perusahaan dalam perusahaan. Jadi ini dipakai untuk merampok uang negara kita ribuan triliun. Awalnya saya Nggak percaya. tidak percaya, tapi setelah dipresentasikan di layar begitu, saya datang ke kantornya, benar gitu, apa namanya, modusnya ini terjadi. Jadi disitulah saya bisa memahami pantas Indonesia tidak bisa makmur.
karena dirampok di segala bidang, di segala lini. Ya. Dan jadi artinya di kepolisian ada masalah, di kejaksaan juga, di kehakiman atau Mahkamah Agung juga masalah, di kementerian-kementerian juga bermasalah, dan di perbankan yang seharusnya dipercaya juga oleh publik ya. Padahal kalau kita berbicara tentang perbankan ini kan lembaga trust. Trust itu artinya kan sistemnya kepercayaan, bukan lembaga jaminan. Iya. Bahwa ada pun jaminan atau kolateral itu kan hanya pendukung aja, bukan yang utama. Basic utama itu kan trust. Sejarah berdirinya bank di Inggris kan begitu, trust. Kemudian ada lagi namanya prudential banking system. Jadi kehati-hatian. Trust and prudence. Prudential banking system itu mengelola bank dengan sistem kehati-hatian. Yes. Kemudian ada namanya secrecy atau kerahasiaan. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Iya, jadi bisa disimpulkan. Buktinya rekening daripada Joshua berpindah tanggal 11 atas perintah Putri Chandrawati atau nenek Putri meminta merampok Ricky Rizal. Nah, itu transfer dari kubur. Jadi sudah meninggal dia, sudah dikubur, masih bisa transfer. Nah, inilah buruknya sistem perbankan kita. Iya. Bahwa nenek Putri pun selain dia ikut membunuh atau merancang pembunuhan, juga merancang pencurian. Iya. Otak di balik pencurian mengatur itu. transaksi. Dan yang lebih menarik lagi, Ricky Rizal sebagai salah satu perancang kematian itu, dia bilang dia menolak untuk membunuh, tetapi menerima hadiah membunuh. Mencuri mau kalau kata dan hakim. Mencuri pun mau. Iya. Dia kan dapat hadiah membunuh. Hadiahnya itu berupa 500 juta. Laptop, berupa handphone dan 500 juta. Iya. Kemudian disuruh mencuri pun mau kan begitu loh. Jadi tapi status polisi, tidak penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Sementara jaksa menyimpulkan bahwa dia tidak terlibat, ya kan? Iya. Nah, itu harusnya kan sudah tahu itu dia. Gimana Pak Ponto? Ya. Jadi jaksa kan seharusnya sudah tahu bagaimana waktu itu orang sudah mati kok masih ada transfer. Nah, jadi memang ya itu tadi, seandainya saya jadi jaksa gitu. Jadi jaksa ini kan tugasnya dia mewakili masyarakat ini, menuntut kan. Mewakili negara mewakili rakyat, mewakili korban untuk menuntut. 3 tuh. Nah, untuk menuntut itu tentunya kalau saya adalah satu kebanggaan apabila tuntutan saya itu bisa saya buktikan. Betul. Itu kan bangga bahwa kita sudah melaksanakan itu dengan baik. Itu janji jaksa agung. Itu ya. Dalam persidangan Sambo ini, jaksa kita tahu bahwa itu dipublikasikan ke seluruh dunia. Dan bukan hanya jam itu, direkam yang bisa dilihat berulang dan berulang. Setiap saat kan. Artinya orang ini sebenarnya diajak untuk berpikir bersama, melihat bersama apakah yang dilakukan ini secara formal, secara material itu sudah sesuai. Itu kan. Oke, kita ikutin terus. Dari situ kita bisa melihat, senang lihat jaksa awalnya galaknya kan, gas. Wow. Tapi yang galak itu diganti Ibu Ratna itu. Ratna apa Retna itu? Erna. Erna ya, Ibu Erna. Maaf, Ibu Erna maksudnya. Itu senang lihat. Terus begitu pembacaan tuntutan, senang juga. Karena semua terbukti dan meyakinkan. Secara sah dan meyakinkan. 340. Ya, unsur-unsur 340 terbukti secara sah dan meyakinkan. Wah, ini kalau terbukti sah meyakinkan dari 3 ini tentunya paling atas kan? Maksimal bisa. Semua tidak ada satupun yang kurang. Tidak terbukti ya. Tidak ada yang diragukan. Kalau waktu Mirna kan ada diragukan siapa masukkan cyanida kan masih. Ini kan tidak ada. Alat pembunuhannya ada, orang yang disuruh ada, yang menyuruh ada, pelurunya semua ada. Wah, ini maksimum. Ternyata di tengah yang diambil. Nah, pertanyaannya, mengapa kok turun di tengah? Ini kan jadi masalah. Menurut Pak Ponto. Nah, kalau saya intelijen kan begitu melihat itu, saya hanya memutuskan ada indikasi kekuatan lain yang memaksakan itu turun. Baru indikasi. Tapi saya ternyata sudah tidak usah mikir indikasi, karena Pak Mahfud sudah bilang ada gerakan bawah tanah. Nah, itu betul. Dan jadi dari situ bisa saya simpulkan gerakan bawah tanah ini berhasil untuk menurunkan. Sukses.
Kan Ya. itu aja. Karena Jadi tidak maksimal. jadi begini, ada beberapa mafia ini saya profiling. Mafia ini punya anak angkat diperistri oleh jenderal. Jadi anak angkat mafia diperistri jenderal. Bintang 1. Bintang 1, betul. Betul. Nah, kemudian mafia-mafia ini sampai sekarang tidak ada yang jadi tersangka. Bahkan pesawat yang mereka pinjamkan Oh, itu iya. lolos begitu saja ke luar negeri. Karena KPK telah berubah jadi banci kaleng. KPK tidak melakukan tindakan apapun, padahal di situ ada gratifikasi berupa uang maupun pesawat. Sayang KPK sekali lagi sudah jadi banci kaleng, nggak bisa apa-apa. Sudah beberapa kasus triliunan saya laporkan di situ nggak dikerjakan juga. Nah, bahkan kasus triliunan ini saya minta diusut oleh salah satu berpangkat bintang 3. Saya antara sedih dan bahagia mendengar jawabannya. Mohon maaf Bang, saya tidak dianggap di sini karena Bintang saya 3 itu? Coba saya ulang ya. Mohon maaf Bang, saya tidak dianggap di sini karena saya tidak punya kuasa untuk mindah-mindahin. Jadi perintah saya tidak Dengar. Tidak tidak digubris. Dilaksanakan. oleh Direktur Tipikor. Awalnya saya kesal, tapi setelah saya ulang-ulang jawaban itu, bahagia juga saya, artinya ada kejujuran. Kejujurannya memang Betapa sistem itu sudah betapa rusaknya Indonesia ini sehingga bintang 3 pun orang nomor 3 di lembaga itu tidak dianggap. Kebetulan memang saya sudah pernah mendengar hal yang seperti itu setahun sebelumnya dari seorang Irwasum. Ketika ada masalah dan saya minta kepada, saya manggil dia abang, Bang, bantu bereskan ini. Mohon maaf Bang, saya di sini cuma pekerja. Ini bukan coupling saya katanya. Jadi ada Padahal coupling-coupling. jabatan Irwasum itu menurut saya mengawasi semuanya. inilah yang mengontrol nyawa daripada organisasi itu menurut saya. Betul. Karena dia pengawasan umum. Inspektur pengawas umum yang melakukan wasrik, Ya. pengawasan dan pemeriksaan. Tapi ketika dia bilang mohon maaf Bang ke saya di sini bukan siapa-siapa dan ini bukan coupling saya. Wah. Jadi Gimana Bintang coupling-coupling tiga lah itu? ini, Bintang bintang 3. Jadi diulang lagi tahun ini oleh bintang 3 juga yang lain. Maka saya awalnya memang sedih, tetapi akhirnya saya pahami Itulah keadaan yang bahwa sebenarnya. memang betapa kuatnya mafia mengontrol negara ini. Sehingga bintang 3 kita pun tak berdaya. Itu makanya selalu saya berujar, bukannya main-main, walaupun banyak yang bilang saya berseluruh. Kalau saya jadi presiden, target utama saya adalah memberangus mafia. Nah, Nomor terserah kalian masyarakat Indonesia, saudara-saudara saya sebangsa tanah air. Kalian mau pilih saya, silakan. Tapi kalau saya jadi presiden RI, target utama saya harus saya berangus mafia. Semua harta mafia akan saya rampas atas nama negara, bagikan ke rakyat miskin. Minimal 2 hektar 1 orang dengan catatan dikelola tanah ini dan tidak boleh jual selama 25 tahun. Land reform itu sertifikatnya. ya, betul. Land reform itu namanya. Jadi bukan betul. lagi land reform tapi revolusi. Revolusi pertanahan. Karena kuliah negara ini rusak sejak dari awal adalah karena peran mafia. Apa gitu mafia judi, mafia narkoba, mafia prostitusi, sampai mafia ke miras, mafia minyak goreng. mafia tanah, mafia semua serba dimafiain. Dan mafia ini lebih berharga di mata pejabat ketimbang advokat. Lebih Jujur takut Pak, kepada lebih mafia berharga. daripada advokat. Ya. Kalau mafia datang menghadap Kapolda misalnya, menghadap DIR, itu pintunya langsung terbuka. Kalau advokat Karena mafia itu Bawa upeti. membawa apa namanya itu remah-remah. remah-remah. Jadi saat 99% diambil mafia, 1%
diberikan kepada para pejabat yang berwenang untuk melakukan yang bertentangan dengan kewajibannya. Tapi kalau Kamarudin Simanjuntak datang, izin Pak mau ketemu Dir, udah dilihat CCTV ya, ini orangnya kritis nih, ini nggak ada remahnya, nggak ada remahnya pula nggak nih. ada remahnya. Langsung diperintahkan sekretaris, ke Kasubdit aja. Diturunkan. Kasubdit pun ke Kanit aja. Kanit pun ogah-ogahan terima saya, karena kenapa, ini cuma kebagian kritiknya. Malah hari ini saya tegur salah satu perwira di Bareskrim. Karena ada klien saya datang ke kantor tadi pagi, Pak izin Bang, katanya mau konsultasi apa Bang? Saya diminta mencabut kuasa dari Abang. Lu kenapa? Emang boleh? Sebentar menganjurkan seperti sebentar itu? dulu. Ada apa? Yang menganjurkan ini pangkatnya AKP dari apa itu, akademi, bukan Akpol. reguler. Akpol. Akpol. Jadi memang yang akademi ini saya tegur sekitar 2 minggu lalu. Saya tegur begini, sudah 6 bulan orang melapor, status perkaranya lidik terus, lidik. Tidak pernah naik, tidak pernah naik. Sedangkan ini pelapor ini sudah rugi, barangnya terus dirampok tiap hari dari gudangnya. Seperti yang Jadi saya tanya, Bertahun-tahun. apa tanggung jawab kau sebagai anggota Polri? 6 bulan dia melapor, kau bikin lidik terus. Sedangkan saya hanya butuh waktu 10 menit memahami perkaranya. Kau 6 bulan gak bisa apa-apa. Saya bilang itu. Iya Bang, sama. Saya juga 10 menit juga udah saya pahami. Loh, kalau kau udah paham 10 menit, apa tindakan kau? Apa tindakan kepolisian? Saya bilang. Lalu mungkin dia tersinggung atau bagaimana? Karena saya tegur oleh atasannya juga supaya mereka melakukan tindakan. Lalu saya dapat informasi dalam minggu ini bahwa sudah gelar dan sudah sidik. Tetapi sudah gelar dan sudah sidik, administrasi penyidikan belum turun. Lalu klien saya ini dipanggil ke Bareskrim supaya kami bebas bermain Bang, cabutlah kuasanya. Luar biasa. Dari Kamarudin Simanjuntak katanya. Dihasut kliennya. Dihasut klien saya. Lalu saya bilang tadi pagi, you mau cabut mau tidak cabut itu hakmu, tapi apa dasarnya mau dicabut? Bukankah kamu diuntungkan dengan saya kritik mereka? Perkara yang sudah 6 bulan lidik jadi sidik. Bukan kau diuntungkan? Ya sih Bang, tapi kata penyidiknya supaya mereka bebas bermain. Akhirnya saya didesak mencabut surat kuasa. dicabutnya nggak? Belum dicabut, tapi saya bilang itu hakmu. Cabut kuasa juga boleh, itu hakmu. Tidak dicabut pun boleh, itu hakmu juga. Tetapi kalau dibilang dia supaya bebas bermain, nah kamu mau membebaskan dia bermain atau mau kasusmu jalan ke pengadilan? Saya bilang. Kau pikir-pikirlah. Sendirilah itu. Kebetulan honorku baru dibayar sedikit, baru 20%. Karena dia cicil toh. Jadi itu hakmu. Dan memang dari dulu memang selalu begitu. Kalau ada pengacara yang benar macam saya, selalu dihasut kliennya. Kalau pakai Kamarudin, perkaranya akan sulit. Tapi kalau pakai yang kooperatif, pengacaranya, artinya yang berbagi remah-remahnya ya, yang membebaskan bermain ya, itu yang mereka inginkan. Jadi itu tergantung kepada kamu, saya bilang. Maka segera setelah itu saya angkat telepon. Saya telepon atasan daripada si AKP ini. Bang, udah sampai mana perkara? Saya bilang. Iya Bang, baru gelar sudah naik sidik. Tinggal administrasi penyidikan belum turun, masih dipersiapkan. Oke. Terus kenapa klien saya dihasut untuk mencabut kuasa dari saya? Langsung ditanya. Saya kan ngomong gitu. Saya kan saya kan dari dulu mana ada remnya. Iya. Saya kan kontan saya. Begitu datang begitu pula keluar. Makanya kata siapa itu, Ustadz Abdul Somad, apa yang masuk seperti itu yang keluar. Saya kan gitu. Iya kan? Maka saya katakan begitu. Betul. Jadi makanya nggak ada beban di sini. Nggak ada beban. Kosong. Jadi kosong. Dia bilang, ya kalau jadi sahabatku ini yang kompol ini bilang begini, ya kalau menurut saya Bang, masing-masing melaksanakan tupoksinya lah, kan begitu. Aku sih tahu hati dia, makanya langsung kutegur dia. Tegur itu Bang anak buahnya Bang. Masa dia hasut klien saya cabut kuasa, saya bilang, supaya dia bebas bermain, saya bilang. Emang itu Bareskrim buat bermain, saya bilang gitu. Iya, jadi itu nyata ya. Itu nyata. Jadi dari dulu begitu, selalu dihasut klien ini jangan pakai Kamarudin.
karena pakai Kamarudin itu kita dikritik terus. Iya. Kan begitu. Jadi kemarin juga kan kita kan ketemu Menko Polhukam, masih ingat ya kan? Iya. Belum ada. Baru kok udah ada 1 hari. 24 jam belum? Sekitar 24 jam ya. 24 jam. Di situ saya laporkan kepada Menko Polhukam betapa rusaknya sistem hukum sekarang ini. Di era reformasi khususnya era Jokowi ini. Nah, itu Lalu sepakat. saya bilang sama dia, abang itu profesor doktor di bidang hukum. Jangan biarkan rusak hukum di tanganmu karena Ya. Menko Polhukam sekarang. abang itu Iya. Menko Polhukam profesor doktor hukum. Mm-mm. Apapun risikonya, abang di depan kami dukung. Terserah mau kami dukung dari depan, dari belakang, dari Dari samping. samping, dari atas, dari bawah ya. Betul. Pokoknya kami dukung. Jangan biarkan Indonesia rusak demi NKRI. Jadi saya bawalah contoh-contoh ke hadapan Menko Polhukam. Kalau saya nggak suka berteori, ini contohnya nih, ini istri di Dirut Taspen yang ada 300 T dikelola, tapi Nanti yang kita menikmati perempuan-perempuan yang bukan muhrimnya, istri-istri orang lain. Nanti kita podcast soal Nah, itu. Itu kemudian saya kasih lagi contoh nih Ibu Yulia, 500 triliun rumahnya 8 500 unit. miliar. 500 miliar, sorry. 500 miliar rumahnya untuk 8 unit berpindah Secara goib. secara goib. Ya. Aktenya dibuat orang mati, palsu semua, surat kuasa jual, KTP palsu. PPJB, pengikatan jual beli jual, pengikatan KJB. jual beli palsu, KTP palsu, akte jual beli palsu, perpindahan palsu sertifikatnya, Notaris pun palsu. notarisnya pun karena sudah mati palsu. Almarhum. Tapi dilapor ke polisi, datang Dirkrimum Polda Metro Jaya mengatakan belum ditemukan tindak pidananya. Jadi maaf profesor, aku ini lulusan terbaik dari fakultas. Saya Sampai bilang gitu. nanya. Ini depan dia, di depan Iya, si iya, iya, si sampai Irman nih. nanya. Saya ini lulusan terbaik dari fakultas, tapi belum sampai ilmuku di Polda Metro Jaya ini. Karena Pemalsuan begini tidak ada karena tindak pidana. akte orang mati pun dibilang bukan tindak pidana. Sudah mati notarisnya bikin akte baru. Sudah mati bikin akte baru. Hidup kembali orang mati ini. Mungkin dia Arwahnya. itu coba dicek. Tetapi- matinya pas hari Jumat Tetapi itu. menurut Karena pada hari yang ketiga bangkit tetapi kembali dan menurut membuat Kombes ini ini, baru. Iya betul. tetapi menurut Kombes Dirkrimum Polda Metro Jaya ini tidak ditemukan peristiwa pidananya. Nah, Demikian tadi siapa ini si istri Dirut Taspen ini? Kita lihat di video itu keluar masuk alat kelaminnya itu. Itu betulan. itu Iya, Video ada porno. videonya ribuan, udah saya suruh oleh ahli IT saya di-download. Tetapi dilapor Dirtipidum Polri. Jawabannya belum ditemukan peristiwa pidananya. Loh apa sih peristiwa pidana? Pak Profesor saya bilang. itu sepertinya Nanya. penyakit yang itu tidak ditemukan kasus pidana karena terjadi sama Melvin juga kan sama Jadi, jawabannya. Betul, betul. Iya, Uangnya artinya- hilang dari Uangnya Bank kan Mandiri. tidak ditemukan Artinya pidana begini loh. di SP3. Kalau mafia Iya. yang melakukan kejahatan, penyidik kita atau polisi kita begitu mudah mengatakan Ya. belum ditemukan peristiwa pidananya. Di SP3. SP3. Tapi kalau mafia yang melapor kita nih, langsung sidik. tidak ada pidana jadi pidana. Contoh nih, saya Iya. dilaporkan oleh Dirut Taspen, langsung sidik. Cepat sekali. Kan dipanggil tuh. Betul, saya jadi Ini saksi sidik nih. Hmm. Jadi lidiknya cuma seminggu kemudian langsung sidik. Saya ketawa, bawa ke pengadilan ya. Malah saya tantang terus penyidiknya, bawa ke pengadilan. Tapi penyidiknya sambil saya ledek. Ada aja Tuhan itu baik. Tiba-tiba saya dapat semacam TikTok atau iklan dari kuku apa itu? Yang itu yang kutek-kutek itu. Iya. Ada si Kuku direktur apa, Taspen apa itu ini. salon Manicure. kuku. Manicure kuku. Manicure. Jadi si perempuan goib ini yang dinikahi secara goib ini ditiktokin sama pemilik apa itu? Salon itu. Tiba-tiba datang laki-laki si botak. Diciumkannya bibirnya si Iya. perempuan itu. Hmm. Dan dibilangnya oleh si pemilik salon itu suami istri. Loh, saya katakan ini suami istri berdasarkan goib, dia keberatan, dibilang saya menyebar hoax, dilapor ke Polri. Tahu-tahu tiba-tiba Tuhan kirimkan ke handphone saya TikTok itu. Maka saya kirim ke penyidiknya. Lihat tuh, Elohim itu sangat baik. Penyidik inisial penyidik nama si R. Si R titik-titik tok.
titik-titik tok. Nah, kau lihat kan betapa baiknya Tuhan Elohim itu, langsung terbukti dia cium bibir wanita itu di TikTok ini, saya bilang gitu, dan disebut sebagai suami istri. Sambil dia bawa kue tuh, udah lihat tuh? Tadi ulang tahun kan, udah lihat kan video yang saya kirim itu kan? Kan ada saya kirim. Apa kata penyidiknya? Iya bang, tapi kan masih ada unsur lain. Unsur apa lagi? Yang 200 juta per hari udah saya kasih buktinya, saya bilang gitu. Yang video porno udah saya kasih. Unsur apa lagi, saya bilang gitu. Cepat kali kau bikin penyidikan itu, limpah ke pengadilan. Saya orangnya nggak bisa ditantang-tantang, saya bilang gitu. Gitu. Dan itu sudah dipanggil tuh kemarin sore. Sudah. Jadi seperti itu. Tapi kalau mafia ini yang melapor cepat. Tapi kalau kita lapor mafia, biarpun aktenya dibuat orang mati, direkturnya begitu mudah membuat suatu SP2 lit, belum ditemukan peristiwa pidananya. Loh kok orang mati bisa bikin surat kuasa jual, PPJB palsu, akte jual beli palsu, KTP palsu, notaris palsu, peralihan sertifikat palsu, tapi tidak ada pidana. Surat kawin palsu. Tapi atas semua kepalsuan ini tidak ada pidana. Belum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, langsung Direktur Polda Metro Jaya, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya berpangkat kombes kirim surat ke saya, belum ditemukan peristiwa pidananya. Lo saya tanya kepada Profesor Dr. Mahfud MD, Pak, aku ini lulusan terbaik dari fakultas, tapi aku kayaknya jadi bodoh. Apa sih Pak peristiwa pidana? Saya bilang gitu. Bapak itu cuma tersenyum aja. Jadi kalau ada peristiwa, jadi jawabannya tersenyum aja Bapak itu. Iya, karena sudah nggak ada, speechless. Itu artinya sudah tidak bisa mau bicara apa lagi. Iya. Kali-kali saya Prof salah kuliah, salah jurusan. Apa sih Prof peristiwa pidana menurut Prof? Kan Prof. Jadi itulah yang memperlihatkan dari sudah betapa rusaknya sistem ini. Jadi memang sepertiga di atas yang muncul itu kasus Sambo. Lalu 2/3 ya begini-beginian ini. Ku tanya lagi dia. Dibawa itu. Nah. Prof masih ingat waktu ketua MK saya bilang pernah memutus hak perempuan laki-laki sama, bahwa perempuan Indonesia pun menikah dengan orang asing masih bisa beli properti. Oh iya, waktu itu saya memutus katanya. You tahu nggak? Dr. Ike Parida beli 11 tahun lalu apartemen 3 miliar lebih, sampai hari ini tidak bisa diterima. Dia udah menang di perkara di PN, Mahkamah Agung sampai tingkat PK, menang di MK, apa namanya itu, tapi sampai hari ini belum diterima apartemennya. Udah ingkrah dari semua lembaga. Kaget dia. Itu teman saya katanya. Itu teman saya kata dia. Ya, itu temanmu jadi korban, saya bilang. Baru saya kasih lagi contoh satu lagi. Masih ingat tinggal perkara di Jambi. Abang yang saya ingat hakimnya, ketua MK-nya. Sudah diadili lahan ini adalah bukan area hutan tapi area peruntukan lain. Ini kasusnya perkara Haji Maskur, saya bilang gitu. Klien Haji Maskur Anang. Ya. Klien di Jambi. Udah menang di pengadilan, menang pidana, menang perdata, melawan mafia. Tiba-tiba ketika kita kasih pelang, datang Menteri Hutan. Ditutup Menteri pelangnya. Hutan bikin papan di situ, tanah ini milik kehutanan. Padahal abang sebagai profesor dokter waktu itu ketua MK mengadili ini bukan hutan tapi APL, area peruntukan lain. Iya, saya masih ingat kata dia. Jadi artinya bayangkan orang yang mengadili masih hidup, itu sudah tetapi dilanggar. Objek yang pernah diadili tidak dilaksanakan oleh Menteri Hutan itu, tapi Menteri Hutan memilih membela mafia. Jadi betapa rusaknya Indonesia ini. Maka saya bilang sama Prof itu, Menko Polhukam. Jadi biar Prof tahu, ini ibarat mata uang pemerintah Republik Indonesia, di sisi lain mafia Republik Indonesia. Jadi antara mafia dengan pemerintah hanya ibarat satu mata lembar uang dengan dua sisi, saya bilang gitu. Iya. Dia senyum, lalu saya tanya, saya mau bantu Prof membenahi Indonesia ini, apa yang harus kita lakukan? Lalu dia jawab, memang tidak bisa secara parsial seperti ini, karena ini harus kan struktural. Menko Polhukam, jadi artinya tidak kasusistis. Nah kita pikirkanlah coba kira-kira suatu sistem. Ya. Maka saya bilang, saya siap membantu, karena saya tidak sudi dan tidak rela negeri Indonesia ini hancur, dikuasai mafia. Kalau memang abang harus kita calonkan presiden 2024, kita cari pasangannya siapa, saya siap untuk itu, saya bilang gitu. Tapi jangan Indonesia hancur, saya bilang begitu sama dia.
Itu dengar Irma dengan lain. Dengar. Ada. Malah saya disindir begini, presiden taksi kali banget ya. Enggak, saya sungguh-sungguh saya bilang, karena saya tidak sudi Indonesia ini hancur seperti ini. Masa perkara tindak pidana pemalsuan sebegitu nyata, tapi Direktur Pidana Umum mengatakan belum ditemukan peristiwa pidananya. Nah, lalu kemana siapa orang melapor? Nah itu yang menjadi yang pertanyaan. banyak. Jadi kalau polisi nakal, polisi membela mafia, kepada siapa melapor ya kan? Kompolnas Kita tidak sebut mereka berfungsi. melakukan praktek mafia sakit hati. Saya dilapor pagi, siang, sore, malam. Kamarudin katanya dilapor pagi, dilapor siang, dilapor malam karena menyebut mereka mengabdi pada mafia yang rekeningnya gendut, yang uangnya puluhan miliar, ratusan miliar sampai triliunan. Tetapi omongan saya dipelintir seolah-olah semua kan gitu. Dilaporlah saya pagi, dilapor siang, dilapor sore. Jadi dikondisikan dilapor di seluruh Indonesia. Tetapi ajaibnya dia tidak tahu Elohim begitu dekat sama saya. Dilapor saya sama orang Papua pertama kali yang mengatasnamakan Papua. Seorang kombes pol dari Papua langsung tertangkap lagi mafia-mafian di hotel bersama wanita itu yang narkoba tau. Jadi saya bilang jangan kau lawan Elohim. Malu kau nanti, saya bilang gitu. Iya betul. Ada yang melapor saya di Rut Taspen, langsung dipermalukan. Teman saya ahli IT mendownload video pornografinya, ditaruh di dalam apa itu? harddisk. Saya bawa ke Mabes. Nih penyidik nih, gambarnya nih. Mau apa pacarannya semua, video pornonya, istri-istri orang ditiduri semua ada di sini. Bahkan pengacaranya bernama Siduke, rekan Siduke ini bilang, dia datang waktu itu, nih Duke, kau bawa laptop nggak? Saya kasih sama kau nih, harddisknya nih, nah, kau buka di depan saya bilang gitu. Melongok dia, nggak bisa apa-apa, karena saya orangnya nggak ada sensor. Itu betul itu. Ya. 6.000 tuh ada yang 1 menit, ada yang 30 detik gitu. Saya memang nggak ada waktu melihat satu persatu. Iya, jadi bilang aja 6.000 gitu. Jadi bukan ahli IT, saya bilang berapa jumlah video pornonya? 6.000 kata dia. Oke, kalau begitu bikin 2 versi, saya bilang itu. Satu yang utuh, satu sampel. Sampel aja dengan wanita ini, wanita itu. Bikin sampelnya. Jadi aku cukup lihat sampelnya aja. Jadi kulihat sampelnya ya, kulihat si Dirut itu, kulihat wanitanya kan. Ya berarti saya yakin bahwa ini benar. Adegan ranjang. Iya, lagi jongkok, lagi berdiri, lagi ngapain, lagi blowjob, semua ada di situ. Kulihat semua kok. Siapa yang ambil film itu, Abang? Dia. Oh, dia sendiri. Oh. Makanya saya bilang ini penyakit. Iya. Nah, kalau mau diperlihatkan sekarang juga ada di handphone saya. Ih, janganlah. Nah, Gibran ketawa di bawah umur. Kirim ke sini. Saya orangnya kan apa adanya. Gila. Cobalah lihat itu beremu itu sampai ketawa-ketawa gitu, tulang Gibran sampai ketawa. Berapa umurmu? Aduh, udah dewasa dia. Sudah dewasa ya. Iya, tapi maksudnya orang kan banyak bertanya, berarti kalau Kamarudin bilang ada, bukti berarti ada. Ya kan? Iya, bukan dong. bukan bluffing. Iya, makanya tapi ini begini. Aku tuh kenapa aku selalu bangga pada Elohim. Setiap kali orang jahat kepada saya atau berniat jahat, langsung dikirimi bukti-bukti loh melalui orang-orangnya. Contoh dia nih, begitu dipanggil oleh Bareskrim, langsung ada yang kirim dia TikTok itu yang ciuman-ciuman dengan perempuan itu. Aku yang kirim ke itu. Enggak, ada juga dari perusahaan kuku. Iya, dari malah aku yang kirim ke itu. Aku yang kirim ke itu kok. Jadi ini suami istri lagi dikutek-kutengi tangannya toh. Betul. Malah ke pelakornya aku kirim sendiri. Ke pelakornya aku kirim karena nomor pelakor itu ada saya. Mereka nggak tahu saya simpan semua nomor pelakor itu kan. Intel kan di mana-mana canggih-canggih. Makanya ku dengar Jokowi iri sama saya. Irinya begini, kok Intelnya Kamarudin lebih hebat dari Intel saya? Padahal Intel Kamarudin cuma Intel partikulir katanya. Tahu kan arti partikulir? Intel swasta. Iya. Kok Intel saya ada anggarannya jelas dari APBN? Kok nggak ada informasinya ke saya katanya? Jadi sudah bisa bikin detektif swasta nih. Sudah bisa. Iya, karena nanti disampaikan kepada Polri tetap tidak ditemukan unsur pidananya ya. Barangkali kalau ada detektif swasta kan, ini ada. Ini pelakornya pun ada, jangan disebut-sebut ya Pak. Ini aib saya gila luar biasa. Sampai menjawab. Jadi saya pikir memang itu ya saya kayak penyidik. Betul. Jadi gini. Jadi ini kan sudah terlalu bejat ya. Saya selalu bilang bahwa kalau ekosistem dari peradilan, baik dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman itu bejat, maka yang baik itu tidak bisa tumbuh juga, ya kan, orang-orang yang baik tidak dapat kesempatan. Sehingga ketika di mana-mana ada mafia, itu saya ingat tuh waktu
mafia minyak goreng. Ya. Menterinya sampai bilang depan anggota DPR, saya tahu ini tidak baik bagi rakyat Indonesia, tapi ini memang ada mafia minyak goreng. Negara mengakui ada mafia dan negara kalah. Ingat nggak? Iya, betul. Ingat nggak? Nah, Ya. berarti kan sampai sekarang Mafia masih kerja terus. masih terus di bawah kekuasaan Sebagai contoh mafia. nih, Iya ada dong. seorang perempuan yang saya kagumi kehebatannya. Hmm. Mungkin kalian juga pernah dengar. Hmm. Namanya Tri Risma. Oke. Oh. Tri Risma ini waktu di Surabaya hebat sekali. Mm-mm. Waktu Ya. saya datang ke Surabaya, dia belum wali kota, saya udah tahu Surabaya kayak apa. Mm-mm. Hmm. Dan setelah dia jadi wali kota, Bersih. saya benar-benar kagum Ya. melihat Surabaya. Itu Betul. Semua hijau. Bersih. tabebu ya Jadi tiap bagus. kali saya ke Surabaya, yang saya puji-puji itu Tri Risma. Iya. Mm-mm. Artinya dia hebat. Iya, Ya. Ibu Risma. Tapi begitu masuk ke kandang apa itu, Kementerian. yang Kementerian. dibubarkan dulu sama Pak Gus Dur, Iya, sosial. Kementerian Sosial. Kemensos, Mensos. Mm-mm. Ya. yang diibaratkan lumbung yang sudah dikuasai tikus. Mm-mm. Apa yang bisa dilakukan Tri Risma? Cuman satu waktu itu sebentar doang. Ada 26 juta pemalsuan gitu kan? Mm-mm. Pemalsuan data kan, penerima Iya. apa itu? Penerima Penerima Bansos. bansos itu kan? Bansos. Habis itu lenyap dia. Iya. Masih pernah nggak dengar suara Tri Risma? Enggak, Udah nggak ada. Hilang. hilang. Jadi Dimakan artinya benarlah firman Elohim yang mengatakan pergaulan yang buruk Akan membawa keburukan. meninggalkan kebiasaan baik. Sedangkan pergaulan yang baik meninggalkan kebiasaan buruk, kebiasaan atau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Iya, berarti Jadi ini sudah Tri sistemik. Risma masuk ke dalam hal yang buruk itu, jadi buruklah dia. Padahal selama ini kita selalu bangga Ya. setiap kali nama Tri Surabaya. Risma disebut di Jawa Timur. Mm-mm. Dan saya setiap kali ke Surabaya pasti selalu berdecak kagum memuji Tri Risma sebagai pemimpin atau wali kota yang hebat. Tapi begitu dia jadi menteri sosial, hilang, tak berbekas, bagai ditelan apa itu laut. Ditelan bumi. Hmm. Mm-mm. Jadi ini kan masalah mafia-mafia yang setiap hari kita dengar ini ya. Ini kan artinya ada kebuntuan hukum ya. Hukum sudah jelas. Jadi Justru buntu, udah- mau ngadu just- ke sini buntu, Bukan. Hukumnya udah terlalu banyak. Ada 11 juta perundang-undangan. Yang bermasalah itu kepemimpinan. Kepemimpinan yang Kalau saya dikuasai lihat sih mafia. sistemnya juga sudah demikian rusaknya itu, bukan? Enggak. Jadi negara ini dikelola oleh mafia melalui partai. Hmm. Partai ini menyiapkan SDM di pucuk pimpinan. Ya. Pucuk pimpinan ini adalah pesuruh partai, pesuruh ketua umum partai. Jadi mafia cukup menguasai atau Partai. mencengkeram ketua partai, selesai. maka negara sudah dikuasai. Iya. Karena kepala negara atau kepala pemerintahan wajib patuh kepada ketua umum partai yang mempekerjakan dia sebagai pesuruh partai. Nah, apapun jabatannya. Ya. Jadi itu persoalannya. Karena itu- Jadi makanya saya bilang manajemennya itu manajemen ular. Pegang kepala, body, perut sampai ekor itu semua ngikut. Iya. Itu juga teman saya dari media Itu bilang. akibat dari memang undang-undang dasar Lobby. kita dirubah seperti itu. Yang bagian mana tuh Pak Pontong? Yang bagian bahwa DPR membuat undang-undang, bukan presiden lagi. Iya. Itu satu. Mm-mm. Baru yang kedua, di MPR kan hilang yang utusan golongan. Mm-mm. MPR tidak lagi seperti dulu. Dulu Indonesia itu ada di MPR. MPR terdiri dari utusan golongan, lalu ada utusan daerah dan partai. Iya. Inilah keindonesiaan. Sekarang kan tidak ada. Yang Semua dari ada partai. hanya dari partai. Jadi dominasi dan monopoli kekuasaan oleh partai inilah yang mengakibatkan Itulah mafia berkembang biak. Iya. akibat dari Dan sistem jadi- politik kita ini. Nah balik ke Gitu. topik tadi, andai kata jadi jaksa, jadi Nah. mereka tidak melobi jaksa itu lagi, Mm-mm. tapi atasan jaksa. Nah, Mereka bukan melobi penyidik, tapi atasan Atasan. penyidik. Ya, makanya tadi hashtagnya jelas ya kan. Ah. Turunkan Jadi ketika kita komplain kepada penyidik, bang, kenapa tindak pidana pemalsuan bukan merupakan tindak pidana atau belum ditemukan peristiwanya? Malah bang, abang macam nggak tahu aja. Saya di sini siapa sih bang? Jadi kita dituntut terus memaklumi iya. peristiwa pidana yang seterang itu. Orang mati bangkit kembali bikin akta.
bukan merupakan peristiwa pidana menurut Dirtipidum. Tapi kita tanya kepada penyidik, abang macam nggak tahu aja, emang siapa sih saya di sini bang? Nah, Ya, jadi kita dituntut terus memaklumi dan memahami kan gitu. Jadi nah pertanyaannya, diatur semua. sampai kapan Indonesia begini? ya, itulah yang saya bilang tadi, bahwa merusak atau menjatuhkan negara, hancurkan dari sistem hukumnya. Nah ini yang sedang terjadi, hancur dengan sendirinya. Iya. Nah ini yang terjadi. Jadi orang-orang luar itu cukup kuasai mafianya untuk memakan Indonesia ini, kan selesai. Ya. Dan ini yang sedang terjadi. Ada di mana-mana terasa. Saya pikir Sekarang judulnya kita udah nggak sananya jadi jaksa lagi nih. Ini cerita tentang bahwa mafia yang sudah sistemik. Sudah sistemik. Jadi mafia sebenarnya sekarang yang sudah mengendalikan negeri ini. Jadi betul yang dikatakan oleh beliau ini bahwa rebut kembali NKRI dari tangan mafia. Betul. Ya. Ya, karena memang kita kalau dulu merebut dari tangan Belanda, berarti sekarang slogannya harus mari rebut kembali dari tangan mafia. Mari Bung Rebut kembali. Ya. Gitu. Iya. Tapi kalau mafianya sudah menguasai kepala-kepala parpol yang menaruh semua pejabat-pejabat itu, berarti kita harus merebutnya dari ada kepala parpol, ada kepala naga. Semuanya. Jadi seringkali datang orang ke kantor saya. Dia tunjukkanlah dia dekat dengan ketua umum partai. Karena dia dekat dengan ketua umum partai ini, ditunjukkanlah ketua umum partai ini memanggil kepala atau pejabat departemen tertentu. Menteri bisa dipanggil. Jadi dia menggambarkan dengan dekatnya dia dengan ketua partai, dia mengontrol kepala departemen, bahkan mengontrol yang lain. Jadi akhirnya orang melobi suatu urusan itu melalui partai, sudah pasti menguasai departemen itu. Ya. Betul. Itu logikanya. Paham maksudnya kan? Iya, Paham. Karena kalau ngomong dengan anggota DPR percuma tidak bisa bikin decision, harus ke atas juga. Lagi. Kalau lawan DPR di-recall. juga mudah diurus. Tinggal di recall. Bukan, DPR itu ketika misalnya terjadi perdebatan sengit, maka direseskan sebentar istirahatkan sebentar. Scores. Lobby. Dilakukan lobby antar partai, antar praksi. Praksinya ini sudah ditelepon dari ketua umum partai. A katanya. Maka ketua praksi mengatakan A. Padahal yang benar B benar gitu kan. Ketika orang mau B, ketua tadi bilang A. Walaupun A salah. A salah. Iya. Ketua praksi bilang A sesuai pesanan ketua partai. Nah, ketika dia mengatakan B, di-recall seperti yang gue bilang tadi. Jadi sebetulnya mengontrol DPR itu sangat mudah sekarang. Tinggal pegang kepala partai, Sudah. Jadi perintah ketua praksi, itu udah jalan. Makanya ada seorang dokter alumni saya dari UKI, karena dia selalu berkata yang benar, dia dokter dipindah dari komisi kedokteran ke komisi minyak. Tahu kan? Gak usah sebut nama. Jadi memang itu berarti Ada seorang latar belakang akademik dokter, biasa bicara tentang kedokteran, obat-obatan, iya, vaksin, tiba-tiba di komisi minyak gitu, jadi drilling gitu kan. langsung bicara minyak angin. benar deh, minyak angin atau minyak zaitun, Minyak zaitun. menyuburkan rambut. Mentang-mentang hujan minyak masuk angin gitu kan. Jadi ini tadi kalau mendengar yang diceritakan sama Ito Kamarudin ini, Pak Ponto, akhirnya kan kita menjadi saya sih terperangah dari tadi itu, saya sampai terperangah dari pagi sampai malam itu semua ceritanya sama. Orang-orang datang ke podcast ini membawa berita yang bikin hati saya hancur itu kok. Iya kan? Tapi kan ini bayangkan ya, kita ini kan termasuk orang yang masih punya akses, masih punya pendidikan, masih bisa bertemu dengan anggota DPR, masih bisa ketemu dengan Bapak Menteri, masih bisa ketemu dengan orang-orang di parlemen. Itu saja mentok, dihasut sampai disuruh cabut apa segala. Bagaimana orang yang disangir? Jadi itu buktinya. Orang yang di ujung-ujung pulau yang tidak punya akses. Karena pemerintah di sana pun itu sudah tidak berfungsi sepertinya kan. Sehingga mereka sudah tidak tahu lagi mau mengadu kepada siapa. Betul.
Itu Ini betul, kan itu betul. Jadi sudah enggak tahu. minggu yang lalu persis yang dibilang Bapak Intel ini, Pak Ponto. Pak Ponto. Minggu yang lalu datanglah satu pengusaha dari Balikpapan Nah, membawa surat kepemilikan tanahnya, pengusaha perumahan ya, membawa surat izin kepemilikan senjata ya. dari Mabes Polri. Dia menangis, suami istri dan anak-anaknya, bahwa anaknya yang laki-laki ditangkap polisi. Kenapa ditangkap? Karena anaknya ini beberapa kali berhadapan dengan massa, bahkan pernah dibacok lehernya, sehingga ketika berhadapan kemarin dengan massa itu di bulan Januari, diletuskanlah senjata 2 kali ke langit, ke atas. Yang dia tahu itu massa merampok tanah ayahnya atau perumahannya. Ya. Ternyata di antara perampok itu ada jaksa. Ikut merampok tanah. Iya, ada jaksa. Maka dia bilang begitu kejadian bubarlah massa ini, tetapi langsung ditangkap anaknya Karena pegang senjata. karena meletuskan senjata 2 kali ke langit. Senjatanya itu Jilok Ya. 17 17 sama seperti yang di yang dipegang Eliezer. Baralisa Eliezer. Ada izinnya. Yang mengeluarkan izin ini saya baca Komjen bintang 3 berarti kan, Komisaris Ya. Jenderal. Gak usah kusebutkan namanya, Ya. tapi izinnya sama-sama saya. Lalu apa salahnya saya bilang? Karena diantara masa yang merampok atau merampas tanah ini, membuat patok-patok ini, ada unsur jaksanya. Jadi jaksa menjadi preman, membekingi preman. Tapi protes karena dibeli timbakan Langsung melapor ke Polres dan Polres langsung nangkap. Polres Balikpapan. Lalu saya teleponlah kasatnya ini, kasat Polres. Bang, kenapa ini ditangkap? Bukan jaksanya yang mesti ditangkap. Bukan jaksanya harus ditangkap karena dia merampas tanah yang bersurat. Ada suratnya. Apa kata kasatnya? Oh, belum tahu aku bang bahwa ada suratnya. Kau penyidik kau. 2 minggu kau nggak tahu. Aku aja cuma 5 menit tahu. Saya bilang gitu. Aku cuma lihat berkasnya 5 menit tahu. Ini ada tanah surat punya tanahnya. siapa? Iya. Kamu tahu nggak itu ada izin senjatanya? Mau bang, aku belum koordinasi dengan penyidik loh. Kamu kok belum koordinasi udah tahan orang begitu lama? Bukankah tanda tanganmu sama Kapolres itu? Kok bisa kau nggak tahu? Saya bilang gitu. Mak bang, nanti saya tanya penyidik bang, apakah ada suratnya? Loh ini ada suratnya di meja saya di Jakarta. Kan gitu. Nah, terus kau udah minta keterangan itu para apa itu? Para perampas tanah itu? Para penjahat. Para penjahat itu yang pemalas itu, saya bilang itu. Mak bang, aku dengar informasinya bang, karena Kajari mau bangun rumah di situ tapi dihalangi oleh Ini. yang punya senjata ini, tanah, anak pengusaha perumahan ini. Bahkan itu tanah Loh, dia. ini kan tanah dan suratnya. Punya pemilik perumahan. Urusan apa Kajari harus bikin rumah di situ? Kamu udah minta keterangan Kajari? Belum bang. Udah minta keterangan anak buah Kajari? Belum bang. Gimana sih kamu? Dari mana kau tahu bahwa Kajari mau bikin rumah di situ? Dan kenapa Kajari harus bikin rumah di situ? Tanah orang. Tanah orang. Saya minta periksa Kajarinya. Kajari Balikpapan. Itu juga iya. Periksa jaksanya. Pokoknya saya perkarakan ke Jaksa Agung, ke Jamwas, ke Jamintel, ke Jampidum. Kenapa jaksa Balikpapan atau kepala jaksa Kejaksaan Negeri Balikpapan bikin rumah di tanah perumahan itu? Tanah orang. Di tanah Lumbang Gaul itu. Kebetulan orang Batak ini pengusahanya, Lumbang Gaul. Kenapa dia harus bikin rumah sih? Apakah negara tidak siapkan tanah buat Kajari sehingga dia harus merampas tanah Lumbang Gaul untuk bikin rumah Kajari? Saya akan perkarakan, saya bilang. Maka nangis-nangis itu orang tua Lumbang Gaul, saya keluarkan uang dari kantor. Berangkat ke Kali Balikpapan, saya bilang saya utuslah Michael ke situ. Saya bikin surat permohonan penangguhan penahanan, saya lampirkan surat tanahnya, saya lampirkan izin senjatanya, dan saya minta itu dibawa berobat karena sudah ditangkap lagi flu berat, sakit-sakit, tidak dibawa berobat, saya minta dibantarkan karena khawatir COVID atau apa. Bisa mati nanti dia. Iya. Nggak diurus. Nah, gitu. Jadi makanya pas yang dibilang Pak Intel tadi ini, kemana rakyat harus minta tolong? Betul. Karena bandit dengan
kejaksaan dan polisi kita tidak tahu lagi yang membedakannya tahu. gimana. Betul. Ya. Jadi Kok ini orang dirampas tanahnya, bahkan pernah dibacok, dikasih izin senjata pun sama Bareskrim Polri atau Mabes Polri, ketika ditembakkan ke atas dia pula ditangkap gitu loh. Jadi ini sistem yang rusak ini sudah di mana-mana. Jadi ketika kita mau menegakkan hukum dan mencari keadilan itu berarti kita diadukan dengan aparat-aparat yang sebetulnya adalah penjahat atau mafia. Sayangnya memang aparat ini ketika rakyat mengadu dan di seberang sana itu ada pejabat daerah wilayah, ini sudah dianggap benar mereka. Yang mengadu ini sudah dianggap salah. Itu kan kelakuan penjajah. Nah, itu dia. Zaman kolonial ini dulu. yang terjadi banyak sekarang. Dulu ketika jaksa, polisi, hakim penegak hukum itu adalah Belanda, apapun yang dilakukan oleh rakyat pasti salah dong. Nah, kan itu inlander. Dia. Inlander, ya. Walaupun tanahnya rakyat yang diambil, tetap rakyat yang masuk penjara. Iya kan? Walaupun yang nanam rakyat, yang ngambil hasil buminya adalah penjahat, tetap yang benar. salah rakyat. Iya, rakyat yang salah. Hal yang sama terjadi padahal Sekarang. kita ini sedang tidak dalam penjajahan. Betul. Tapi berarti yang dikatakan oleh Kamarudin, mafia sudah menjajah negeri ini ya. Ya, sesuai fakta yang beliau punya, itu bukti. Bukti-bukti tadi kan juga sudah dapat fakta dari. Jadi saya dari Sangir. tanyalah kepada kasatnya itu namanya Tuh. M. Jamhuri, sarjana hukum. Saya tanya, jadi untuk apa ini orang ngurus surat tanah? Kalau tanahnya bisa dirampas. Di atas tanahnya bisa dirampas begitu saja. Dia bilang, dia belum tanya penyidiknya apakah tanahnya itu ada suratnya apa tidak. Padahal itu orang baru datang 5 menit di meja saya langsung paham perkaranya. Dia sudah 2 minggu. Apa bisa ditahan kalau tidak tahu itu bukan. Lalu saya tanya lagi, untuk apa Mabes Polri kasih dia senjata lengkap dengan dia, tentu bayarnya mahal itu. Kalau tidak bisa diletuskan ketika tanahnya dirampas oleh para penjahat dan dia tidak ini. tembak orang ya. Dan dia kan tidak nembak orang. Lalu dia bilang, nanti akan saya tanya penyidik, Bang, apakah ada surat senjatanya. Loh, jadi kamu yang kamu kerjakan apa? Kamu sudah tahan orang, kamu tidak tahu ada suratnya dan tidak tahu ada surat senjatanya. Kalau begitu, bagaimana kau bisa tahan itu orang? Dia bilang atas perintah Kombes Pol Tirdi Hadimiarso. Jadi Kombes Pol Tirdi Hadimiarso ini Kapolres. Jadi dia bilang dia menjalankan perintah, bukan menjalankan undang-undang. Bukan menjalankan hukum atau undang-undang. Itu pangkatnya apa Kapolres? Kapolres ini pangkatnya Kombes Pol. Yang diperintah? Yang diperintah ini Kasat ya. Lah, Kasat Kompol. Kombes Kompol. Si Kompol tidak bisa tidak melaksanakan itu. Betul. Bayangkan dengan Eliezer coba kayak apa. Lalu saya tanya, siapa apa nama Kajari yang membangun rumah di atas rumah Lumbang Gaul ini, di atas tanah Lumbang Gaul ini? Dia bilang Ardiansa sarjana hukum. Oke, akan saya perkarakan Ardiansa sarjana hukum ini ke Kejagung. Ini harusnya dikasih sama kejaksaan juga. Kenapa dia harus bangun rumah atau membangun rumah di atas tanah Lumbang Gaul? Di mana Lumbang Gaul punya surat. Dan kenapa dia harus datang tidak pakai seragam jaksa tetapi membaur dengan massa, bikin patok. Bikin patok. Nah, ini jadi sekalian itu di jaksa itu bahwa Kombes memerintahkan Kompol tidak bisa melawan. Bayangkan Kombes dan Kompol kan dekat sekali. Apalagi bintang 2 dengan Barada. Dengan Sambo. Berarti jaksanya tahu itu soal relasi kuasa. Relasi kuasa itu. Yang saya heran, orang ini mampu menahan dengan pasal 335. Orang memiliki surat tanah, memiliki surat senjata hanya karena meletuskan ke langit, sementara dia mengaku belum tahu perkaranya apa. Karena perintah. Nah, berarti dia tidak bisa menolak perintah kan? Bukan menegakkan Kompol hukum. tidak bisa memerintah. Makanya saya bilang, gimana? Undang-undang selalu kalah dengan perintah. Nah, bahkan undang-undang kalah dengan perintah. Apalagi Eliezer yang hanya satu strip. Kenapa Kajari harus bikin rumah di atas Lumbang Gaul? Dia pun tidak tahu. Apakah tidak ada tanah lain diadakan negara ini buat Kajari itu?
Tapi tidak tahu langsung melaksanakan penangkapan. Langsung melaksanakan perintah. Aduh. Begitu dilapor langsung tangkap tahan. Tetapi kita sering melapor ke Polri kejahatan yang luar biasa Dengan bukti lengkap. dengan bukti lengkap tidak ditemukan peristiwa pidananya. Ini tidak ada bukti, tidak ada surat, hanya Ya, menjalankan perintah. bagaimana ya? Ketimpangan Kalau keadilan ini. negeri kita sudah sedemikian susah Iya. ininya. Jadi apalah menurut Pak Ponto nih? Karena saya ini sendiri sudah dari tadi itu sudah capek hati, capek pikiran mendengarkan keluhan ini sampai berpikir ini republik apa? Kita ini mendirikan republik ini kan cita-citanya jelas, masyarakat Kalau yang saya merdeka, menyarankan begini. berdaulat, bersatu, adil, makmur. Kalau Ini saya menyarankan begini. 2024 jangan lagi memilih pemimpin yang tidak baik dan tidak benar. Pilihlah pemimpin yang baik dan benar. Saran saya kalau bisa untuk presiden minimal wakil presiden dari lembaga yang memiliki kedisiplinan tinggi. Ya satu-satunya lembaga yang disiplinnya tinggi adalah militer. TNI. Jadi kita pilih satu yang berbobot, yang kredibilitasnya bagus, track recordnya bagus. Tapi itu kan tidak disenang mafia. Ya justru kita mau berantas mafia. Dan Tapi yang komitmen tidak mau berhubungan dengan mafia. Ya. Tapi kalau tidak didukung mafia katanya tidak bisa maju. Nah itulah tugas kita. Pemilihan, Kalau kita rakyat itu. bersatu, kita bangkit, kita tidak memilih pemimpin yang dicalonkan partai. Ya. Saya yakin menang. Jadi kita bikin independen. Ya. Apalagi kalau Jadi, misalnya saya teringat di Aceh. Di Aceh dulu itu pernah membuat calon gubernur independen. Jadi apakah mau bikin calon presiden independen juga? Ya? bagus juga. Nah, Tapi Jadi, kan dibikin peraturan Tuh. tentang electrical threshold Nah, harus itu dia. 20% yang jadi memang ya kita ya sekarang kalau semua rakyat tidak memilih calon yang dari mafia, ya jadi siapa kan artinya kan independen ini harus hegemoni diadopsi. ya. Jadi undang-undangnya itu dibuat menjadi ini kan sekarang menjadi hegemoni parpol. Jadi ya, yang coba. menguasai. kita bicara padahal coba judul malam ini andaikan aku seorang jaksa bisa belok Jadinya sampai bisa ke belok. jadi betapa ini sebenarnya sudah saling kait mengkait bahwa itu kalau hanya gara-gara penegakan ini udah berontok. Nah betul, ilmu intelijen itu rusakkan negara itu dari aturan perundangannya dirusakin. Berapa juta tadi keberatan itu sudah. Iya. Jadi kita ini memang bicara itu. nih, jadi judulnya ini bukan itu lagi karena kalau seandainya saya jadi jaksa, saya akan membangun rumah di tanah orang. Wah itu dia beloknya. itu tadi Karena Tadi kan kita bikin ini belum ketemu. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kekuasaan politik ini sangat tinggi powernya. Sebagai contoh ya dulu ya, adalah dulu bernama Haritano. Haritano ini dulu di oposisi. Karena dia memberikan suatu kritik yang membangun, seandainya saya jadi presiden kata dia, maka dia akan memberantas praktik kejahatan. Itu dianggap sebagai ancaman, langsung tersangka dia. Maka saya iseng, saya seperti cuma nyindir. Saya tulislah tulisan pendek di, kalau nggak salah Jawa Pos apa Indopos. Gampang obatnya itu saya bilang. Sekarang Haritano kan di oposisi, pindah aja kepada pro, jangan di oposisi saya bilang. Di pro pemerintah maksudnya. Bener lah. Mungkin dia baca apa tidak, langsung pindah dia. Jadi ke Langsung pro, sekarang ditinggalkannya oposisi, hilang tersangkanya. Mungkin tahu nggak itu waktu itu pernah itu. Saya yang tulis itu. Jadi ketika datang anak buahnya Haritano ke kantor, lihat nih hari itu sama bosmu nih. Pernah perusahaan Haritano saya somasi urusan yang lain kan. Saya tidak benci sama dia, malah dia pernah saya bantu nih melalui tulisan ini. Saya kasih tunjuk tulisannya. Dan ketika dilaksanakan dia tinggalkan oposisi pindah ke pro. Tersangka aja hilang kan, saya bilang ketawa-ketawa mereka semua. Iya. Jadi seperti itulah penegakan hukum di negara kita. Tapi itu juga nggak sehat juga itu aku, karena yang Aku tuh cuma menyindir kebetulan dilaksanakan dan terjadi. Betul. Itu seperti terjadi. Maksud saya gini, dari sisi bahwa oposisi itu sebetulnya sama terhormatnya dengan yang berkuasa. Dulu yang namanya PDIP Megawati itu oposisi. Waktu zaman Soeharto ditekan Ya tapi maksud saya jaksa agung itu kan dipilih oleh presiden. Partai berkuasa. Iya. Presiden ini kan pesuruh daripada partai partai betul, berkuasa. betul.
Jadi Jaksa Agung berasal dari pilihan presiden pesuruh partai petugas berkuasa. partai. Kapolri juga kan pesuruh daripada partai berkuasa melalui pesuruhnya partai berkuasa, kan gitu. Betul. Jadi artinya bagaimana para pesuruh-pesuruh ini melaksanakan suatu perintah bisa independen, sedangkan mereka di situ karena disuruh oleh pesuruh. Ya sama saja seperti kompol yang disuruh kombes untuk Untuk tangkap orang yang punya surat tanah sama orang yang punya surat sedangkan yang senjata. menyuruh ini bergaul dengan dalam tanda petik orang-orang yang melakukan praktik mafia, kan gitu loh. Penjahat. Jadi ini adalah jangan sampai menjadi negeri para bandit, Inilah gambar. negeri para mafia. Tapi memang Inilah gambar. ketika kita bilang jangan sampai, sebenarnya sudah, kalau kanker sudah tuh terjadi. udah stadium lanjut ya. Ya kan? Sudah stadium lanjut. Udah stadium lanjut. Karena saya pikir kita juga mesti mengajarkan kepada rakyat Indonesia bahwa oposisi itu terhormat, karena itu cuman giliran Balancing, aja. ya. Cuman giliran, dan ada yang balancing gitu ya kan. Dan Jadi benar. oposisi itu sebenarnya penyeimbang. Betul. Penyeimbang, ya, Tetapi itu dimaknai di negara maju seperti Eropa dan Amerika. Betul. Dihormati Di negara oposisi. kita oposisi Jadi itu disebut pengawas. pengkhianat. Iya. Jadi belum sampai ke Haluan Dikriminalisasi. Dikriminalisasi kan beda gitu. pendapat kawan berpikir belum sampai ya ke Jadi situ. padahal Belum perbedaan sampai. pendapat Ya. itu untuk Kawan mengasah berpikir, cara kan berpikir, begitu. Ya. mempertajam ilmu dan pengetahuan, Ya, kan begitu. betul, harusnya. Tetapi di kita beda pendapat itu disebut pengkhianat, bahkan disebut khilafah. Kalau beda pendapat itu khilafah katanya, kan gitu. Langsung dikasih cap. Dikasih cap anti PKI. NKRI, anti. Padahal Ya, yang menuduh itulah yang sebetulnya adalah gerombolan penjahat. Berapa menit udah kita Gib? Waduh, kita mesti menyudahi. Jadi sebelum disudahi artinya begini loh. Jadi memang tahu rentut kan? ya. Ya. Rencana tuntutan itu bukan berasal dari jaksa, tetapi dari atasan jaksa. Itu sebabnya seringkali kami berperkara pidana misalnya ya, minggu depan tuntutan ya, Ya. kata hakim atau kata majelis hakim, karena sudah selesai acara pemeriksaan sampai acara pemeriksaan terdakwa. Semua sudah rampung, termasuk bukti-bukti semua sudah diperlihatkan di hadapan majelis. Datang kita minggu depan, sidang ditunda. Kenapa? Rentut belum turun dari Jaksa Agung. Kadang kita berpikir, kok rentut sampai ke Jaksa Kan ada Agung? JPU Kok sampai harus dari atas. Jaksa Agung gitu loh. Bahkan kadang 2 kali ditunda sampai ditegur hakim. Kalau enggak ada rentutnya atau tuntutan, dianggap tidak menuntut, sampai kadang begitu di situ oleh hakim. Nah, karena konsepnya jaksa itu satu, Yaitu jadi sistem sentralisasi, semua berasal dari atas. untuk perkara tertentu. Jadi demikian juga perkara Perdi Sambo dan kawan-kawan ini, saya yakin jaksanya tidak masuk angin walaupun musim Atasnya. hujan. Karena sudah Karena itu tolak angin. kalaupun mereka bergerilya seperti yang dibilang oleh Menko Polhukam itu bermainnya di tataran atas. Iya. Karena apa yang dibacakan oleh sahabat-sahabatku itu jaksa itu, karena saya kenal betul jaksa yang di mana itu orang-orang hebat dan orang baik, udah lama saya kenal. Itu mereka cuma membacakan aja. Di situ kan di kejaksaan itu yang di pengadilan Jakarta itu lihat ada menantu Jamintel sahabat saya, Jaminteli sahabat saya. Ketika saya dulu membuka Alkes IKTP Hambalang, saya diundang ke Kejaksaan Agung, diajak makan sampai berjam-jam di Kejaksaan Agung, karena yang saya laporkan ini kan petinggi-petinggi NKRI yang menghabisi uang IKTP Alkes Hambalang. Karena saya laporkan kepada Kejaksaan Agung, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, maka saya diundang 2011, diajak makan yang enak-enak di Kejaksaan Agung. Lalu mereka bilang, kemana sih bang, abang laporkan Medan Utara, itu temboknya tembok baja, sedangkan di sini pelurunya timah katanya. Jadi ya sudahlah, kalau memang kalian tidak mampu ya ku cari cara lain, saya bilang. Sejak saat itu kami bersahabat dengan para Jamintel, Jamos dan Jampidum ini. Maka sampai sekarang mereka sudah pensiun, kami masih berteman. Karena mereka mengakui terang-terangan ketidakmampuan mereka
membidik petinggi-petinggi yang berkuasa saat itu. Maka akhirnya aku lapor di KPK, dan akhirnya KPK pun tidak mampu, maka saya lapor ke pegawai KPK yang temanku dari kampung, dari si Borong-Borong, sekarang sudah Brigjen Pol. Saya suplai informasi, mereka tangkap, baru kami laksanakanlah itu. Dengan sandi dulu, ada 3 sandi kami, Jenderal. Ping bertemu di tempat biasa. Ping tempat biasa tidak aman, bertemu alternatif kedua. Ping tempat pertama dan kedua tidak aman, maka alternatif ketiga. Biar dibawa ke Mossad atau ke KGB, Nggak akan ketemu. tidak ketemu, artinya apa? Artinya apa ya? Padahal seorang Wakasat waktu itu bintang 3 mengatakan dia minta PIN daripada BlackBerry saya. BlackBerry, BB. Dengan alasan telepon saya tidak aman karena disadap 4 intelijen per hari. Disebutkan 4 intelijen itu. Jadi dia minta PIN saya curiga kok Wakasat ini minta PIN. Jangan-jangan dia juga mau nyadap saya kan gitu. Karena dia datang untuk atas nama presiden waktu itu. Biar jadi 5. Jadi untuk mengatasi penyadapan ini, saya dengan teman-temanku waktu itu dari KPK bikin sandi. Ping bertemu di tempat biasa, itu Selipi. Ping tidak aman di Selipi, alternatif kedua di hotel yang punya Kompas itu loh, yang kemarin sempat nolak, Santika. Ping tidak aman di tempat pertama dan kedua, maka di rumah. Itu Santika. Jadi dibawa ke intelijen manapun, sandi itu tidak akan ketemu, artinya apa? Itulah ketika saya bergerilya bersama mereka membongkar IKTP, Alkes dan Hambalang. Itu datanya semua dari saya itu. Saya suplai ke KPK. Itu dia. Bahkan ketika digeledah gedung itu di Jalan Bunci Raya, sempat jebol 3 mobil data. Karena penyidik KPK ditabrak oleh 3 mobil ini, anak buah Nazarudin. Maka mereka berkonsultasi sama saya bagaimana cara mengepung gedung ini. Saya bilang minta sertifikatnya. Ketika diminta sertifikatnya, yang satu yang mengaku-ngaku sebagai pemilik gedung itu, dia pergi ke rumah ngambil sertifikat. Maka masuk, saya bilang masuk. Langsung saya undanglah wartawan Tempo, wartawan TV1, wartawan berbagai macam media, kepung gedung ini siang malam supaya ketahuan siapa yang datang mengintervensi. Saya bilang, maka amallah penyidik KPK di dalamnya itu waktu itu. Saya ngontrol dari luar 3 malam, menggeledah dari lantai 1 sampai lantai 4, periksa ruang CCTV, periksa ini. Maka mereka datang. Yang biasanya abang ke sini katanya. Kenapa? Semua infomu akurat. Saya bilang ke tempat parkirnya saya nggak pernah. Tetapi kok abang bisa tahu sih semua? Itulah intelijen, saya bilang. Inilah beliau ini. Jadi, bahkan ada pimpinan mereka bilang, yang anggota Mossadnya abang kata saya. Kenapa? Kok semua datanya akurat? Ya itulah gunanya intelijen. Jadi kita tidak perlu harus masuk ke dalam, tapi kita ngerti isinya apa, saya bilang gitu. Betul. Jadi yang tadi diusulkan sama Pak Ponto, kita boleh juga nih kalau memang aparat ini bekerjanya tidak untuk pro justisia, harus ada private investigator. Iya, itu dia. Tapi yang bisa menyaingi. Tapi karena ini sudah lewat waktunya, ini private investigator nih. Karena lewat waktu saya buka rahasianya. Jadi waktu itu saya rekrut bagian keuangan, saya rekrut supir, saya rekrut pegawainya, dikasih di sana 5 juta, saya kasih 10 sama saya. Jadi semua datanya dibawa di kopi, saya dapat itu. Itu pekerjaan intelijen sejati. Pak Ponto bertahun-tahun ya. Iya gitu, memang. Harus counter ya. Kamu kasih 5, saya kasih 10. Kemudian ini tambah nih. Informasi. Saya beli data dari Kementerian Hukum HAM belakang layar. Saya beli data PT-PT yang mana saja yang dibikin oleh mereka ini. Kemudian data ini saya bawa ke PUPR. Proyek apa saja dikerjakan oleh PT ini dapat. Kemudian saya cek di Kementerian Keuangan, apakah sudah dibayar apa tidak proyek ini. Kemudian ternyata sudah dibayar, proyeknya belum dilaksanakan. Kong kali kong. Hajarlah semua. Jadi iya. maksudnya di Indonesia mungkin di Indonesia mungkin baru saya yang berani beli data seperti itu. Beli data untuk ini. Gitu. Jadi ketika saya berantem atau berkelahi, saya betul-betul punya data. Bukan hanya asbun. Bukan asbun gitu loh. Betul. Makanya saya bilang siapa yang berani melawan saya, oke, biar saya profiling kamu.
Karena teman saya di mana-mana kan saya bilang gitu kan. Ini kan nanti data dari untuk di Taspen juga banyak sekali nih pasti. Jadi sudah dapat sudah. Ini bicara soal mafia ada di mana-mana, lalu juga kita mesti bikin episode sampai voice note-nya udah dapat semua. Itu dia. Ini nanti lebih seru lagi. Gip, nanti berarti kita mesti bikin acara lagi yang untuk seandainya saya jadi jaksa, karena ini tadi dari beliau-beliau ini bahwa untuk jaksa dan pengadilan. Saya sudah punya rekaman ada di handphone saya ini bagaimana caranya mereka menekan hakim dan jaksa. Mafia ini. Dan mafia ini bergerilya orang-orangnya yang disebut Markus antara Jaksa Agung sampai Kejaksaan Negeri, antara Mahkamah Agung dan Kejaksaan Negeri. Mereka ini yang terlalu bergerilya untuk menekan semua. Jadi mereka bekerja di struktural. Bawa nama Jaksa Agung, bawa Mahkamah Agung, bawa Ketua Pengadilan Tinggi, bawa Kepala Kejaksaan Tinggi, itu begitu, seperti itu mereka menekan dengan ancaman-ancaman apabila tidak patuh akan dipindah. Mutasi maksudnya. Jadi intimidasi, mutasi demosi gitu loh. Gitu. Jadi ada rekamannya di sini. Blackmail. Nanti kita ada episode sendiri untuk Cuma itu. Ini karena rekamannya panjang, dibutuhkan kesabaran untuk mendengar. Boleh. Tapi udah sadapannya semua ada sama kita. Nanti akan saya dengarkan. Jadi kita ini sudah ya. Kita akan, siapa pelakunya pun ini termasuk sekali infonya. Termasuk hakim yang ditangkap, Hakim Agung yang ditangkap itu. Nah. Ada di sini. Jadi udah kelakuan itu. Iya. Bagaimana cara bermainnya semua ada di sini. Jadi ini bisa jadi black box. Jadi biar seperti black box kayak biar Ito Irma tahu kemampuan Intel saya ini salah satu ini dengan satu Android begini. Android dia bisa menyadap satu gedung hotel. Dengan syarat yang penting yang satu hotel ini terhubung dengan internet. Iya. Selama pakai wifi. Terhubung, dia bisa sarap itu semua. Itu kemampuannya. Dan itu udah pernah saya peragakan di pengadilan. Waktu itu saya melawan Kementerian Hukum HAM. Mereka di sana ada perdagangan narkoba di Cipinang. Oh, di lembaga di lapas. Dengan motif berpraktek pakar autisme, dokter autisme, tetapi tidak punya surat izin praktek. Tetapi dapat terus remisi 6 bulan itu remisi 17 Agustus, dapat lagi 3 bulan remisi keagamaan. Nah, kemudian di dalam dia berdagang narkoba, di mana petugas lapas mendatangkan pasien ini memberi narkoba buat anaknya dan menganggap dokter ini manjur. Ya karena dikasih narkoba ya tenang. Autis itu kan kesana kemari. Gerak kesana kemari nggak taruh kan. Begitu dikasih obat ini ya tenang. Dianggap dokternya manjur. Setelah aku periksa sentuhan Resporidan kalau nggak salah dia waktu obatnya dia ada jadwal obatnya. Ku cek semua ke dokter saya narkoba semua. Ya wajar tenang kan gitu. Iya pantas tenang. Nah akhirnya kuruslah itu ke Kementerian Dirjen Lapas, dipindahlah ini dari Cipinang. Karena dia sudah jadi kepala suku di sana, dipindah ke Tangerang. Solusinya begitu waktu itu. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa disitulah tadi fungsi daripada private investigator itu. Iya. Jadi saya pakai waktu itu ahli IT 2 termasuk Dr. Bayu juga salah satunya tambahannya. Di samping yang satu itu temanku yang jago praktek ini. Kalau Dr. Bayu kan jago teori dia kan gitu. Kemudian ada lagi ahli 3 saya pakai waktu itu Profesor Dr. Yusril. Kemudian Profesor Dr. Lintong sama Dr. Simatupang. Simatupang mantan ketua Pengadilan Tinggi itu loh. Yang sempat jadi calon hakim jaksa agung urutan 14. Jadi saya pakai 5 ahli, saya menang 24-0. Menggugat Kementerian Hukum HAM soal remisi. Saya gugat terus melalui PT UN. Dibatalkan semua remisinya. Dan terbukti bahwa memang mereka masuk ke Cipinang itu digeledah. Tidak apa-apa, tapi walaupun digeledah, di dalam bisa jadi ada king coil. Padahal king coil itu kan tempat yang gede. Digeledah seolah-olah semut pun tidak bisa masuk, tapi bisa masuk ke dalam laptop, bisa masuk ke dalam handphone, bahkan king coil yang besar pun bisa masuk. Gitu loh. Jadi artinya betapa rusaknya CJS. Tahu CJS? Criminal Justice System. Yes. Jadi kerusakan itu di CJS.
Bukan hanya di polisi, di jaksa, di hakim, tapi sampai ke Cipinang pun sampai ke rusak. lapas. Gitu. Itu kalau chain of food itu terakhir nih. Polisi dulu pertama, ya kan, sudah nih. Ya, jaksa. Diperas, jaksa, doa-doa, hakim. Ini udah habis nih, tinggal sisa-sisa ini di sini. Remah-remahnya di situ. Remah-remah nih di kalapas terakhir dia. Iya. Dan kalau chain of food itu dia di ujung dia. di ujung makanya gila-gilaan di sini. Bahkan hari ini Cash ada and carry. hari Kalau ini ada mau keluar mengadu bayar. ke kantor saya, dirampok dia punya rumah 65 miliar ketika di Polda, dibikin tersangka dengan cara kriminalisasi. Waktu dia ditahan, dia bisa video call dengan jaksa yang akan menangani dia. Video call di dalam tahanan itu, mintanya 10M. Jadi nanti jaksa akan meringankan kamu, minta 10M katanya. Iya, makanya. Ini kesaksian hari ini, saya nggak tahu tidak kurang. Namanya John Wimin. Iya. John Wimin ini rumahnya dirampok, padahal dia beli dengan sistem perbankan. Sudah 3 kali disekolahkan uangnya sudah 3 kali disekolahkan rumahnya ke bank, 3 kali dapat pinjaman dari bank berbeda. Artinya itu pekerjaan notaris. Setelah 11 tahun, itu lagi saya investigasi sekarang dengan private investigator tadi. Tiba-tiba ditangkap polisi. Kamu beli rumah dari orang mati katanya. 11 tahun lalu. Loh, saya mana tahu itu mati. Saya belinya dari orang yang menjual di hadapan notaris bank, pembiayaan oleh bank. Harusnya tugas bank yang lebih teliti. Betul. Bahkan habis dari bank ini sekolah lagi bank ini, habis dari bank ini sekolah lagi bank lain. Jadi 3 kali bank. Masa 3 kali salah? Ini udah 1 bulan saya investigasi nih. Nah, besok rencana lapor. Nah, ternyata karena ditahan tersangka dia masih kuat. Tiba-tiba istrinya dijadikan tersangka pula TPPU karena ada aliran uang dari suami ke istri. Waktu itu sebelum saya jadi pengacaranya, memangnya para suami aliran uangnya kemana sih? Kalau bukan ke istri. Kalau bukan ke istri, Masa mau ke TPPU. siapa yang Jadi kepala? gara-gara mengalir uang dari suami ke istri, Ya, dibilangnya itu wajar lah. TPPU. Nah, begitu istri jadi tersangka, menyerahlah dia. Untuk apa sih cari duit banyak-banyak? Toh saya di penjara, istriku di penjara lebih lama lagi, 20 tahun. Sekali. TPPU kan 20 tahun. Bayiku di rumah. Jahat. Akhirnya dibikinlah hibah di Polda Metro Jaya di ruang Subdit 1 Kamnek Unit 5. Subdit 1 Kamnek Unit 5. Dihibahkanlah rumah daripada si John Wimin ini kepada polisi dan kawan-kawan. Namanya Susan. Pelapornya ini Susan. Maka setelah dia pulang sama istrinya, awalnya dia seperti nerima, tapi tiap jam 1 jam 2 malam dia terbangun kaget, seperti trauma. Maka begitu terpenjara Perdi Sambo dan kawan-kawan, termasuk wakilnya Jerry Siagian, dia datang mencari saya, menyampaikan ucapan terima kasih. Kau berterima kasih apa? Saya bilang, kau siapa? Dia bilang, terima kasih Pak, Bapak telah melampiaskan dendam kami. Dendam apa? Teraniaya dia. Kami Pak tahun 2020-2021 dipenjarakan karena beli rumah 2010, 11 tahun lalu. Katanya kami beli dari orang mati, padahal melalui mekanisme bank. Disebutkan banknya CIMB Niaga. Notarisnya notaris bank. Nggak mungkin lah. Kemudian habis dari CIMB Niaga bank, pinjam lagi dari bank lain dengan sertifikat yang sama. Lunas lagi, pinjam lagi dari bank Sampurna, lunas lagi. Udah 3 kali lunas bank, saya masih dibilang salah beli dari Orang mati. orang mati katanya. Ku investigasi orang mati, yaitu melalui private investigator. Orang mati ini yang dibilang polisi orang mati ini 2012 melakukan transaksi di Pengadilan Jakarta Pusat, mengangkat sita. Kebetulan ada di sini suratnya. Baru ku kirim suratnya 2 minggu lalu. Hari ini lagi ku surati lagi supaya segera diterbitkan buktinya. Kemudian orang yang disebut mati ini bertransaksi pula di PN Jakarta Barat. Ku surati juga PN Barat. Orang yang disebut mati ini bertransaksi pula di hadapan notaris namanya Suryati. Jadi, Suryati ini udah kujumpain di rumahnya. Suaminya mengaku mantan pejabat Bank Indonesia dan juga berpraktek notaris dari tuanya. Dia bilang di hadapan saya 2012 dia masih hidup. Berarti belum benar mati 2009. Kemudian kusurati juga Lurah Mapar ke Benjur Kota sana. Dia bilang belum ada di kantor saya catatan dia mati. Coba silakan ditanya ke Dukcapil Jakarta Barat katanya. Kutanya Dukcapil Jakarta Barat, belum ada dia terdaftar mati. Tetapi
si John Wimin ini ditangkap oleh Polisi Kamnek Polda Metro karena membeli dari orang mati. yang Yang mati. dimaksud orang mati OSS namanya. Dan OSS ini nih menurut polisi sudah mati, tapi menurut notaris, menurut Jakarta Pusat, menurut Jakarta Barat, menurut Dukcapil dia belum mati. Coba, orang kehilangan rumah harga 65 miliar. Nah, besok rencana siang-siang mau saya lapor di Baris Krim Polri karena sudah saya investigasi semua orang-orang yang berkepentingan dengan ini. Itu adalah private investigator. Itulah beda saya dengan pengacara lain. Kalau pengacara lain terima data di kantor. Kalau saya menginvestigasi. Investigasi. Jadi Gitu. ini Private investigator. Ya, kalau itu dia. Intel setara dengan Intel Mossad. Ya. Iya. Jadi pernah ketua LBH dulu yang ketua Setara Institut Hendardi. 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 Ditanya lah saya sama perempuan cantik di Metro TV. Tahun 2011. Waktu saya menghajar atau membuka kasus IKTP Alkes Hambalang. Dari mana kau tahu bang ini? Kata perempuan cantik ini. Maka aku bilang, saya punya private investigator. Hendardi gak percaya. Ketawa dia. Hendardi gak percaya ada private investigator. Padahal itu penting banget ya. Iya, Itu di intelijen. acara Metro Pagi. Iya. Zamannya 2011. Elman Saragi. Elman. Masih Abang Elman Elman. Saragi. Iya. Nah, Iya. Oke. Siap, lanjut. Sudah lewat tengah malam. Ini Tengah malam. baterai alkalin. Kalau saya bilang udah bukan alkalin, thorium. Thorium. Kita akan lanjut lagi kesayangan Inang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Horas, Terima kasih terima banyak. kasih. Tuhan berkati. Horas. Iya. Ya.